Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Basir dengan NIM 7012401122. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Oke, langsung saja. Pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama ada definisi, komponen proses bisnis proses life cycle, manajemen proses bisnis, penerapan MPB, siklus BPM, dan pastinya kesimpulan. Oke, langsung saja yang pertama, definisi proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas atau tugas yang saling berkaitan, terstruktur, dan berurutan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu yang bernilai bagi pelanggan. Secara sederhana, proses bisnis menggambarkan bagaimana pekerjaan sebenarnya yang dilakukan, mulai dari input, misalnya permintaan pelanggan, hingga menjadi output, hasil produk atau jasa. Manajemen proses bisnis atau bisnis proses manajemen adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, merancang, mengelola, dan terus-menerus memperbaiki proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. BPM bertujuan agar proses perusahaan berjalan lebih lancar, biaya lebih rendah, waktu lebih cepat, dan kualitas layanan lebih baik. Berikutnya, komponen proses bisnis. Yang pertama ada event. Event adalah sesuatu yang terjadi selama proses bisnis berlangsung dan memicu atau mengubah alur proses. Event bisa menjadi pemicu awal atau start, peristiwa tengah, intermediate, atau penanda akhir, end, dari suatu proses. Contoh, pelanggan melakukan pemesanan, email diterima, atau pembayaran berhasil. Yang kedua, activities atau aktivitas. Activities adalah tindakan atau pekerjaan yang dilakukan dalam proses untuk mengubah input menjadi output. Aktivitas dapat berupa tugas tunggal atau subproses, atau proses yang lebih rinci. Contoh, mengisi formulir pemesanan, memverifikasi pembayaran, mengirim barang ke kurir. Yang ketiga, decision point atau titik keputusan. Decision point adalah titik di mana proses bisa bercabang ke satu atau beberapa jalur tergantung kondisi tertentu. Biasanya digambarkan dengan diamond atau gateway. Di titik ini terdapat kondisi pengambilan keputusan, misalnya apakah pembayaran sudah diterima dengan cabang ya atau tidak. Decision point membantu menggambarkan logika proses yang bersyarat dan percabangan alur kerja. Yang keempat, aktor dan objek. Aktor adalah pihak yang terlibat atau menjalankan, memengaruhi proses bisnis. Bisa berupa individu seperti staf, manajer pelanggan, unit organisasi seperti divisi, supplier, atau sistem seperti software dan mesin otomatis. Aktor ditampilkan sebagai pelaku yang menjalankan aktivitas atau menerima input-output. Berikutnya objek. Objek adalah sumber daya fisik atau data yang digunakan, dihasilkan, atau diproses dalam alur proses. Misalnya, dokumen seperti formulir, invoice, kontrak, data seperti ID pelanggan, nomor pesanan, barang fisik seperti peralatan, stok barang. Objek biasanya dilambangkan sebagai data objek atau artefak yang mengalir atau dipakai dalam berbagai aktivitas. Yang terakhir, outcomes atau komponen akhirnya. Outcomes adalah hasil bernilai atau perubahan nyata yang muncul setelah rangkaian, event, activities, decision point, aktor, dan objek selesai. Dampak yang dirasakan, pelanggan merasa puas, waktu proses lebih cepat, keputusan lebih akurat, produktivitas atau reputasi organisasi meningkat. Dengan demikian, outcomes menjadi komponen yang penutup yang menunjukkan apakah proses bisnis tersebut sudah benar-benar menghasilkan nilai bagi pelanggan dan organisasi. Masuk bisnis proses life cycle. Ada 4 fase utama pada bisnis proses life cycle. Yang pertama, desain dan analis. Fase perancangan dan analisis proses bisnis mencakup desain, identifikasi dan permodelan proses bisnis, analisis, validasi simulasi, dan verifikasi proses. Yang kedua, configuration. Fase konfigurasi sistem mencakup pemilihan sistem atau system selection, implementasi, pengujian, dan penerapan atau test and deployment. Yang ketiga, management. Fase pelaksanaan. Proses secara nyata mencakup operasi, pemantauan, pemeliharaan. Yang keempat, evaluation. Fase evaluasi dan penilaian kembali mencakup proses mining atau penggalian data proses, business activity monitoring, atau pemantauan aktivitas bisnis. Berikutnya ada BP Lifecycle Design and Analysis. Desain merupakan tahap
perancangan proses bisnis yang berfokus pada bagaimana suatu proses dibentuk secara sistematis. Pada tahap ini, organisasi menentukan alur kerja dari awal hingga akhir, mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan, siapa saja aktor yang terlibat, serta apa saja input dan output yang dihasilkan. Selain itu, proses biasanya divisualisasikan dalam bentuk model seperti diagram BPMN agar mudah dipahami. Tujuan utama dari tahap desain adalah menciptakan proses yang terstruktur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Analisis adalah tahap lanjutan yang berfungsi untuk mengevaluasi proses yang telah dirancang. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap performa proses untuk mengidentifikasi adanya hambatan atau bottleneck, ketidakefisienan, atau potensi kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses. Analisis biasanya didukung oleh data, indikator kinerja atau KPI, atau simulasi proses. Tujuan dari tahap ini adalah menemukan peluang perbaikan sehingga proses dapat berjalan lebih optimal. Secara keseluruhan, desain dan analisis merupakan dua tahap yang saling berkaitan dalam siklus manajemen proses bisnis. Desain berperan dalam membangun proses yang benar sejak awal, sedangkan analisis memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik dan terus dapat ditingkatkan melalui perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Berikutnya ada BP Lifecycle Configuration. Configuration sendiri adalah tahap dalam bisnis proses lifecycle yang berfokus pada penerjemahan desain proses bisnis ke dalam sistem atau teknologi yang digunakan. Pada tahap ini, model proses yang telah dibuat sebelumnya diimplementasikan ke dalam aplikasi atau sistem BPM, Business Process Management, sehingga proses dapat dijalankan secara nyata. Kegiatan utama dalam tahap ini meliputi pengaturan alur kerja atau workflow, penyesuaian aturan bisnis atau business rules, integrasi dengan sistem lain seperti database atau aplikasi pendukung, serta konfigurasi peran pengguna atau user roles. Selain itu juga dilakukan pengujian awal untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Tujuan dari tahap configuration adalah memastikan bahwa proses bisnis dapat dioperasikan secara efektif dalam lingkungan sistem yang ada dengan minimalkan kesalahan dan memastikan kesesuaian antara desain dan implementasi. Intinya, configuration menjembatani antara desain konseptual dengan implementasi teknis, sehingga proses bisnis siap untuk dijalankan dalam kondisi nyata. Berikutnya, BP Lifecycle Management. Management adalah tahap pelaksanaan atau eksekusi proses bisnis yang telah dirancang dan dikonfigurasi sebelumnya. Pada tahap ini, proses mulai dijalankan secara nyata dalam lingkungan operasional organisasi baik secara manual, semi-otomatis, maupun otomatis melalui sistem BPM. Kegiatan utama dalam tahap ini meliputi menjalankan workflow, mengkoordinasikan tugas antar aktor, serta memastikan setiap aktivitas dilakukan sesuai dengan aturan dan alur yang telah ditentukan. Sistem biasanya akan mengatur urutan pekerjaan, memberikan notifikasi kepada pengguna, dan mencatat setiap aktivitas yang terjadi selama proses berlangsung. Tujuan dari tahap manajemen adalah memastikan proses bisnis berjalan dengan lancar, konsisten, dan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Selain itu, tahap ini juga menghasilkan data operasional yang nantinya digunakan untuk evaluasi pada tahap berikutnya. Intinya, manajemen adalah tahap di mana proses bisnis benar-benar dijalankan dalam kondisi nyata, sehingga nilai bisnis dapat dihasilkan dan kinerja proses dapat mulai diukur. Berikutnya, BP Lifecycle Evaluation. Evaluation adalah tahap bisnis proses lifecycle yang bertujuan dan berfokus pada penilaian dan pengukuran kinerja proses bisnis, serta dijalankan. Pada tahap ini, data yang dihasilkan selama proses berlangsung dianalisis untuk mengetahui apakah proses sudah berjalan sesuai tujuan atau masih terdapat kekurangan. Kegiatan utama dalam tahap ini meliputi pemantauan performa, proses menggunakan indikator kinerja atau KPI, analisis waktu proses, biaya, kualitas hasil, serta tingkat kesalahan yang terjadi. Selain itu, dilakukan juga identifikasi masalah seperti bottleneck, keterlambatan, atau ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari tahap evaluation adalah memastikan proses bisnis secara efektif dan efisien, serta memberikan dasar yang kuat untuk melakukan perbaikan atau optimasi tahap berikutnya. Intinya, evaluation berperan sebagai tahap penilaian untuk mengetahui seberapa baik proses berjalan dan menjadi dasar untuk continuous improvement dalam siklus manajemen proses bisnis. BP Lifecycle Administration and Stakeholder. Administration adalah aspek pengelolaan dalam bisnis proses lifecycle yang memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan baik dari sisi pengaturan, kontrol, dan pemeliharaan. Kegiatan ini mencakup pengelolaan hak akses pengguna, pengaturan peran atau roles,
pengawasan jalannya sistem BPM, serta memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. Administrasi juga bertanggung jawab dalam melakukan update sistem, dokumentasi proses, dan menjaga konsistensi operasional. Stakeholder adalah pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam proses bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Stakeholder dapat meliputi manajer, karyawan, pelanggan, hingga pihak eksternal seperti mitra bisnis. Peran mereka sangat penting karena memberikan kebutuhan, masukan, serta evaluasi terhadap proses yang berjalan. Keterlibatan stakeholder diperlukan di setiap tahap life cycle, mulai dari perancangan hingga evaluasi, agar proses yang dibuat sesuai dengan kebutuhan nyata dan memberikan nilai bagi organisasi. Intinya, administration memastikan proses tetap terkelola dan terkendali, sementara stakeholder memastikan prosesnya relevan, bernilai, dan sesuai kebutuhan. Keduanya berperan penting dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan proses bisnis. Masuk ke manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis atau BPM adalah pendekatan sistematis untuk merancang, mengelola, menganalisis, dan meningkatkan proses bisnis agar dapat lebih efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi. Mengapa BPM penting? Karena yang pertama, meningkatkan efisiensi. Proses yang terstruktur mengurangi pemborosan waktu dan biaya. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Proses yang baik menghasilkan output yang konsisten dan berkualitas. Yang ketiga, memudahkan pengambilan keputusan. Data dari proses membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, adaptif terhadap perubahan. Organisasi lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Setiap aktivitas menjadi lebih terarah dan tidak tumpang tindih. Penerapan dari manajemen proses bisnis. Continuous Process Improvement atau CPI. Pendekatan untuk meningkatkan proses secara bertahap dan berkelanjutan melalui perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus. Bertujuan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan konsistensi proses tanpa mengubah struktur utama. Biasanya menggunakan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act, dan melibatkan seluruh anggota organisasi. Cocok diterapkan pada proses yang sudah berjalan namun masih perlu penyempurnaan. Business Process Re-engineering (BPR). Pendekatan untuk merombak proses bisnis secara radikal dan menyeluruh dengan mendesain ulang dari awal, bertujuan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam hal biaya, waktu, dan kualitas. Umumnya memanfaatkan teknologi dan perubahan besar dalam cara kerja organisasi. Cocok digunakan ketika proses lama sudah tidak efektif atau tidak mampu memenuhi kebutuhan. Inti dari perbedaan, CPI, perubahan kecil, bertahap, risiko rendah, berkelanjutan. BPR, perubahan besar, drastis, risiko tinggi, hasil signifikan. Masuk ke siklus dari BPM Life Cycle. Yang pertama ada proses identification atau identifikasi proses. Tahap pertama ini bertujuan untuk mengenali, mendaftarkan, dan memprioritaskan proses-proses bisnis yang ada dalam organisasi. Tidak semua proses perlu diperbaiki sekaligus, sehingga organisasi perlu menentukan proses mana yang paling penting dalam memberikan dampak terbesar. Kegiatan utamanya meliputi pembuatan proses portfolio, daftar seluruh proses bisnis, penilaian strategis berdasarkan nilai bisnis dan tingkatan masalah yang ada, serta menentukan proses mana yang menjadi prioritas untuk dianalisis lebih lanjut. Output dari tahap ini adalah daftar proses yang diprioritaskan, berikut justifikasinya. Yang kedua, proses discovery as is process modeling. Tahap ini disebut juga as is modeling, yakni mendokumentasikan kondisi proses yang sedang berjalan saat ini, apa adanya. Tujuan bukan untuk menilai, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses sungguh-sungguh berjalan di lapangan, atau bukan sekedar dokumen prosedur formal. Metode yang digunakan antara lain wawancara dengan pelaku proses, observasi langsung, analisis dokumen, dan workshop. Hasilnya dituangkan dalam bentuk proses model menggunakan notasi seperti BPMN, Business Process Model and Notation, Flowchart, atau EPC. Model ini menjadi fondasi utama tahap analisis. Yang ketiga, proses analisis atau analisis proses. Setelah model as is tersedia, tahap ini menggali masalah, hambatan, dan peluang perbaikan dalam proses yang ada. Analisis dilakukan dari dua perspektif, masalah kualitas atau nilai tambah untuk pengguna dan masalah efisiensi atau penggunaan sumber daya. Teknik yang umum digunakan meliputi value added analysis atau membedakan aktivitas bernilai tambah. Analisis waktu dan biaya, root,
cost analysis, serta identifikasi bottleneck. Output dari tahap ini adalah daftar isu beserta dampak dan prioritasnya yang menjadi dasar untuk perancangan ulang. Yang keempat, proses redesign, perancangan ulang proses. Berdasarkan hasil analisis, tahap ini merancang proses baru atau to be proses yang lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah tahap yang paling kreatif dalam siklus BPM, di mana berbagai alternatif solusi dirumuskan dan dievaluasi. Pendekatan redesign bisa bersifat inkremental atau perbaikan bertahap, atau radikal, transformasi menyeluruh seperti BPR, Business Process Reengineering. Prinsip-prinsip yang diterapkan antara lain eliminasi redundansi, otomatisasi aktivitas manual, penggabungan langkah-langkah serupa, dan penempatan keputusan di titik yang lebih tepat. Hasilnya adalah model to be yang sudah disetujui pemangku kepentingan. Yang kelima, proses implementation. Implementasi proses. Tahap ini mewujudkan desain to be ke dalam operasional nyata. Implementasi mencakup dua dimensi utama. Perubahan organisasional atau prosedur baru, pelatihan SDM, perubahan struktur, dan perubahan teknis, atau pengembangan atau konfigurasi sistem IT, otomatisasi menggunakan BPMS atau Workflow Engine. Manajemen perubahan atau change management memegang peranan sangat penting di sini, karena resistensi dari pengguna adalah tantangan besar. Penerapan bisa dilakukan secara bertahap atau pilot project dulu, atau serentak. Output tahap ini adalah proses baru yang sudah berjalan secara operasional. Yang keenam, proses monitoring and controlling atau pemantauan dan pengendalian. Tahap terakhir ini memastikan proses yang sudah diimplementasikan berjalan sesuai target dari terus dievaluasi kinerjanya. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan menggunakan Key Performance Indicator atau KPI, seperti waktu siklus biaya per transaksi, tingkat error, dan kepuasan pelanggan. Alat yang digunakan meliputi proses mining atau menganalisis log system secara otomatis, dashboard kinerja, dan laporan berkala. Bila ditemukan deviasi atau peluang baru, siklus BPM kembali berputar bisa ke tahap identifikasi untuk menentukan prioritas baru atau langsung ke analisis untuk menangani masalah yang terdeteksi. Inilah yang membuat BPM bersifat siklikal dan berkelanjutan. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah proses bisnis harus dipahami secara utuh sebelum bisa dikelola setiap. Kesimpulan dari materi yang barusan saya jelaskan ialah proses bisnis harus dipahami secara utuh sebelum bisa dikelola. Setiap proses memiliki komponen yang saling terhubung, event, aktivitas, decision point, actor, and object. Tanpa pemahaman mendalam tentang bagaimana proses benar-benar berjalan atau as is, upaya perbaikan apapun hanya akan menjadi tebakan. Inilah mengapa discovery dan analisis menjadi fondasi utama dalam setiap pendekatan BPM. Perbaikan proses bukan proyek satu kali, melainkan siklus yang tidak pernah berhenti, baik melalui BPM life cycle maupun bisnis proses life cycle. Keduanya menegaskan bahwa pengelolaan proses bersifat iteratif, dan dari identifikasi, desain, implementasi, hingga monitoring. Lalu kembali lagi ke awal, pendekatan ini bisa dilakukan secara bertahap atau CPI, maupun radikal atau BPR, disesuaikan dengan seberapa besar perubahan yang dibutuhkan organisasi. Teknologi dan manusia harus berjalan bersama dalam BPM. BPM bukan semata-mata tentang otomatisasi sistem atau penggunaan tool seperti BPMS, proses mining, atau RPA. Keberhasilannya sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dari pemilik proses, analisis, tim IT, hingga pelanggan. Tanpa dukungan manusia dan manajemen perubahan yang baik, teknologi secanggih apapun tidak akan menghasilkan perbaikan yang nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This dream, like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.